Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang, salam bahagia untuk Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Pak Agus? Alhamdulillah kabar baik juga Bu, sehat dan bahagia. Bagaimana nih perasaan Bu Nur hari ini? Kelihatannya apa ada sesuatu yang ingin disampaikan, yang dipikirkan mungkin? Bisa diceritakan seperti itu. Betul sekali, Pak Agus. Jadi saat ini tuh saya sedang bingung tentang perilaku siswa saya di kelas, Pak. Baik, jadi hari ini Bu Nur ada pikiran, ada kebingungan tentang perilaku siswanya yang ada di kelas. Bisa diceritakan lebih detail mungkin Bu Nur? Nanti kita diskusikan. Oke, Pak. Terima kasih. Jadi saya itu bingung karena melihat siswa saya itu sering berbicara kurang sopan di kelas. Ketika ada saya saja, mereka tetap ada yang berbicara kurang sopan, apalagi jika saya tidak ada. Nah, saya sudah sering sekali menasehati mereka, sering mengulangi nasihat-nasihat itu, tetapi tetap saja iya, 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 tapi tetap diulangi sama mereka, Pak. Oh, baik. Jadi sekarang posisinya Bu Nur sedang bingung, sedang risau karena sering melihat siswa yang berkata kurang sopan. Mau ada panjenengan ataupun tidak, ternyata masih juga melaksanakan atau melakukan mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. Padahal sudah sering dinasihati seperti itu. Tapi tadi ulangi ya, Bu Nur. Oke, Nah, betul, Pak. kira-kira apa ya yang melatar belakangi kok kejadian itu bisa terjadi di kelas atau di sekolah Bu Nur seperti itu? Apa ya, Pak? Eh, Benar, Pak. Jadi saya itu melihat pendidikan sopan santun dari orang tua itu mungkin karena kesibukan mereka bekerja ya, Pak. Jadi kurang adanya kontrol dari orang tua, kemudian pergaulan mereka di rumah juga kurang sehat. Saya melihat sepertinya tuh mereka itu bermain bukan sama teman seusianya gitu. Jadi rata-rata mereka itu bermain di lingkungan mereka itu kan banyak yang nggak sekolah tuh, Pak. Mungkin begitu ya. Jadi yang sudah lulus SD itu tidak pada lanjut gitu. Padahal di kelas Oh, sudah sering begitu. nasihati, tapi tetap saja diulangi gitu, Pak. Bagaimana ya, Pak, solusinya Oke. anak bisa berubah? Oh, sebenarnya luar biasa sekali ya. Kerisauan itu sebenarnya normal gitu, Nur. Ketika melihat perilaku siswa yang seperti itu, sangat normal. Eh, Sebenarnya yang sudah selama ini Bu Nur lakukan untuk menasihati itu sudah benar. Namun mungkin ada hal lain yang bisa dipikirkan, tindakan-tindakan lain yang kira-kira bisa membantu seperti itu. Oke, terima kasih Pak Agus. Bagaimana jika saya mengundang wali murid untuk duduk bersama dengan pihak kelas membicarakan hal tersebut? Kemudian saya akan membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Oh, begitu. Baik. Luar biasa sekali. Saya sebenarnya sangat setuju, sangat sependapat dengan pemikiran Bu Nur bahwa memang sangat perlu, Ibu, melibatkan semua pihak dalam rangka merubah sesuatu yang berhubungannya dengan siswa seperti itu. Terutama di sini pihak orang tua, kemudian pihak sekolah, termasuk kepala sekolah dan juga rekan sejawat seperti itu. Kemudian panjenengan menyampaikan kesepakatan kelas, nggih. Oke. Kesepakatan kelas itu juga sangat baik ya. Jadi kesepakatan kelas itu perlu memang karena dengan adanya kesepakatan kelas itu siswa itu menyadari sendiri, tidak usah dipaksa, kemudian mereka akan menyadari untuk bisa menaati kesepakatan kelas yang sudah diberikan. Ya, saya mendoakan ya, semoga rencana Bu Nur diberi kelancaran, diberi kesuksesan, dan saya yakin pasti akan berhasil dengan niat baik, kemudian rencana yang baik, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik seperti itu, Bu Nur. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Agus atas dukungannya. Saya sangat lega sekali. Akhirnya saya mendapatkan ide tindakan yang baru. Terima kasih kembali, Bu Nur. Kira-kira kapan ini tindakan tersebut akan Bu Nur eksekusi lakukan seperti itu, nggih? Secepatnya ya Pak ya. Besok saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan saya berharap lusa sudah bisa mengundang wali murid untuk kesepakatan kelas. Besok akan langsung saya buat bersama siswa.
Baik, bagus sekali, luar biasa sekali. Alangkah lebih baik itu memang segera nih Bu Nur. Nanti saya tunggu kabarnya, hasilnya, ceritanya mengenai kegiatan yang sudah dilakukan Bu Nur. Terima kasih seperti ini Bu Nur. Nggih. Amin, amin. Saya ucapkan terima kasih Pak Agus atas waktu dan percakapan yang menarik ini dan juga atas motivasinya kepada saya. Sama-sama Bu Nur, terima kasih juga. Eh, Barangkali cukup sampai di sini Bu Nur. Kita sambung lain waktu. Saya tunggu ceritanya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Eh, ini langsung refleksi atau panjenengan mau menyampaikan dulu? Langsung saja ya Pak, langsung percakapan saya ya. Boleh, silakan. Nanti refleksinya bareng-bareng ya Pak. Siap. Saya sebagai coach. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Panjenengan sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak, kabar baik, sehat, luar biasa. Bagaimana perasaan Pak Agus dan kondisi terkini? Bagaimana perasaan Pak Agus saat ini? Sepertinya ada sesuatu yang ingin Pak Agus sampaikan. Iya benar Bu. Saya sekarang sebenarnya posisinya sangat bingung ya tentang kondisi sekolah akhir-akhir ini Bu. Oh, nggih, baik. Jadi Pak Agus itu sedang bingung tentang keadaan sekolah akhir-akhir ini, nggih. Mari boleh kita berdiskusi tentang hal tersebut. Bisa diceritakan lebih lanjut Pak Agus, silahkan. Jadi saya sedang ada pikiran begini Bu. Jadi karena ini bulan-bulan ini sudah memasuki musim penghujan ya, ternyata ada teman-teman guru, rekan-rekan guru yang karena adanya musim hujan ini jadi siang berangkatnya sampai sekolah terlambat seperti itu. Akhirnya kan siswa kurang terperhatikan. Kalau saya sendiri otomatis saya akan kewalahan kalau harus mengurus semua kelas di pagi hari seperti itu. Gitu Bu. Jadi saya risau seperti itu. Oke, baik Pak Agus. Dari apa yang Pak Agus sampaikan tadi, karena musim hujan, teman-teman guru Pak Agus sering terlambat hadir ke sekolah, sehingga siswa kurang terperhatikan gitu Pak Agus. Dan Pak Agus merasa kesulitan harus menghandle banyak kelas. Kira-kira nih Pak Agus, apa sih yang menyebabkan teman-teman guru itu sering terlambat? Oh gitu. Ya sebenarnya saya paham ya Bu, rumah teman-teman guru itu mayoritas jauh. Bahkan ada yang rumahnya itu 25 kilo sampai sekolah. Bahkan ada yang lebih 40 km dari sekolah. Namun kita sebagai guru kan sudah wajib ya Bu, masa karena kita ada jarak, kemudian ada cuaca, kemudian kita menjadikan oke kita boleh terlambat kan tidak Bu. Kan akibatnya nanti siswa jadi kurang terperhatikan, kemudian otomatis hasil belajar kan nanti juga hasilnya kurang optimal seperti itu Bu. Kan risau Bu, harusnya kan seperti itu ya. Nggih. Baik, jadi mayoritas karena rumah teman-teman guru jauh nggih Pak. Kira-kira Pak Agus, kira-kira apa yang bisa Pak Agus lakukan untuk memperbaiki hal tersebut Pak? Ya ini Bu, gimana ya? Kalau saya sendiri, saya sungkan, mungkin kurang mampu ya, tidak mampu untuk gimana caranya supaya saya menyampaikan kerisauan ini tapi tidak menyinggung teman-teman guru saya. Atau mungkin lebih baik saya minta bantuan kepala sekolah ya Bu ya. Ya, saya sependapat dengan Pak Agus. Yang Pak Agus sampaikan bisa melalui kepala sekolah nggih. Kira-kira Pak Agus, kapan rencananya Pak Agus akan melakukan hal tersebut, menyampaikan kepada kepala sekolah? Karena ini sifatnya mendesak ya Bu, mungkin saya besok segera menghadap kepala sekolah, saya menceritakan keresahan saya, kemudian minta dukungan untuk minimal teman-teman itu diajak duduk bersama lah. Jangan saya yang menyampaikan, tapi minta bantuan kepala sekolah supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan antara saya dengan teman-teman saya seperti itu. Oke, betul sekali Pak Agus. Yang Pak Agus rencanakan itu
kalau bisa segera dilaksanakan, maksudnya segera semakin cepat dilaksanakan akan semakin cepat memperbaiki keadaan gitu Pak Agus. Saya tunggu Oh, nggih. Kalau kabarnya, bisa, oh gimana nggih, Pak Agus? siap. Kalau bisa Iya. besok kepala sekolah ACC, kemudian teman-teman langsung didudukan setelah itu lebih baik juga, Bu, seperti itu. Oke, betul. Saya tunggu kabarnya Pak Agus setelah Pak Agus duduk bersama dengan menyampaikan idenya ke kepala sekolah, kemudian duduk bersama rekan-rekan. Saya doakan semoga lancar dan sukses. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak, Bu, atas doanya. Semoga doanya juga membantu kelancaran saya dalam menangani kesulitan saya ini. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Pak Agus. Saya kira cukup ya diskusi kita hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Oke, oke. Baik, Bu Nur. Sekarang kita waktunya refleksi ya. Refleksi kita. Gantian panjenengan dulu, mungkin pertanyaannya apa kemarin, Bu? Saya tak lihat di dokumen unduhan ya. Oke. Kemarin itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Dari Pak Agus dulu apa dari saya dulu ya Pak? Yang paling bawah dulu, Bu, yang refleksi dari Koci itu apa sih yang paling bawah itu? Oh, apa yang Anda rasakan pada saat di Kucing untuk Koci? Berarti saya Berarti nanya ke saya Pak Agus. Apa? Oh, nggih. Monggo panjenengan tanya dulu. Iya, apa yang Pak Agus rasakan pada saat di Kucing tadi? Yang saya rasakan ya, Bu, ya saya itu tidak sadar ya, tidak menyadari bahwa percakapan itu mengarahkan saya untuk menemukan sendiri solusi dari apa yang menjadi keresahan saya. Kalau saya pikirkan sendiri, kemudian saya mencari solusi sendiri tanpa di-share, saya rasa kesulitan, Bu. Walaupun akhirnya kita menemukan sendiri, tapi karena kita bicarakan dengan orang, kita share, mendapat dukungan, mendapat doa, jadi lebih yakin lah seperti itu. Nggih. Jadi sangat terbantu lah Bu Nur Roma nggih. Nggih, Pak. Benar ya, menemukan Kalau sendiri salahnya. Solusinya. nggih, Nggih, pripun, Pak? kalau dari panjenengan sendiri setelah saya tadi melakukan coaching ke panjenengan bagaimana? Sama, Perasaan Pak. kemudian yang nggih. Nggih, saat di-coaching sama Pak Agus tadi, saya merasa apa ya? Awalnya gugup, maksudnya bingung karena harus memikirkan nih jawaban dan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi saya bercerita, kemudian bagaimana sih saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu gitu. Kemudian pada saat tadi saya bertugas menjawab pertanyaan dan akhirnya karena dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Agus sampaikan membimbing saya menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Pak Agus. Alhamdulillah. Ternyata apa ya? Belajar coaching lumayan juga ya. Oke. Nggih. Dari langkah Tirta kemudian berusaha mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan ternyata ya tidak mudah juga seperti itu. Mengasah keterampilan bertanya dan memahami inti permasalahan apa ya? Belajar mendengarkan ya Pak Agus. Betul. Siswanya ada banyak kalau Bu Nur? Satu kelas. Siswa saya sekarang 8. 8. Oh ya, lumayan banyak. 8 kalau saya itu biasa banyak. saya cuma 6 biasanya. Oke. Oke. Keras-keras. Panjenengan teman-teman guru tidak ada yang rumahnya jauh ya? Hampir semua teman guru bukan warga situ Pak, jadi beda kecamatan. Tapi kalau dibandingkan dengan teman-teman Pak Agus ya termasuknya dekat. Kalau yang tadi Pak Agus ceritakan minimal 5 kilo apa 25 kilo Pak tadi? 25 kilo. Saya sendiri kan rumah ke sekolah 32 kilo. Ternyata bukan yang paling jauh. Ada lagi yang sekitar
ada mungkin 40-an 50 Surah Juru Kayu Mas. Nggih, nggih, Masya Dari Allah. Arjasa Kayu Mas saja 8, Arjasa Kayu Mas 32, Arjasa Situbondo belasan. Nggih, itu berarti benar-benar apa ya, selain waktu, medan juga ya kata Pak Agus tadi yang diceritakan, medan, cuaca, jarak tempuh, perjuangan, Masya Allah. Itu berarti Pak Agus ke Memang itu. sekolah dari rumah jam berapa biar tidak terlambat? Kalau kita target pukul 7, ya pukul 6 sudah jalan. Kalau target yang lebih pagi, ya kurang lebih 50 sampai 1 jam lah. 50 menit sampai 1 jam itu perjalanan. Wow, nggih. Keren, Tapi keren. ngomong-ngomong tentang anak-anak yang sering bicara kotor, ternyata di gunung juga sama loh, Bu. Oh, nggih. Mungkin karena apa ya, tontonannya sekarang sudah mau di gunung mau di mana sama. Betul. Selain kontrol dari orang tua, maksudnya kurang kontrol dari orang tua tuh, Pak. Orang tua itu cenderung membebaskan membebaskan seutuhnya ya. Maksudnya tidak ada kontrol anak-anak pegang HP, bagaimana teman-teman bermain mereka sepertinya tidak ada kontrol ke sana. Betul. Apalagi anu, ya tadi kesibukan bekerja, kemudian Oke. segala sesuatu mendidik itu seakan-akan menjadi tugas sekolah sepenuhnya. Padahal kan Betul. sekolah dengan rumah kan banyakkan di rumahnya seperti itu. Iya. Di sekolah paling sekitar 7 jam, 8 jam ya. Sisanya kan 24 jam sisa dari 24 jam itu lebih banyak di rumah dan bersama orang tua dibanding anak-anak di sekolah gitu maksudnya. Bener Ya sekarang yang kita bayangkan ya Bu Nur, anak-anak berangkat dari pagi dari sekolah itu orang tuanya dulu sudah berangkat duluan. betul. Anak-anak pulang, orang tuanya istirahatnya pulang duluan, kemudian sudah berangkat lagi. Otomatis kan pulang sekolah ketemunya ke pergaulan di luar rumah, sekitar rumah itu. Oke. Makanya kalau pergaulan di sekitar rumahnya tidak baik ya justru itu yang paling berdampak kepada anak-anak seperti itu. Oke, bagus. Bisa ada waktu ya? Sampai pukul tadi kita nggak lihat 15 menit itu masing-masing CGP ya, Pak? 30 menit mulai dari pukul 1 seperempat. Sebenarnya habis dah ini.